Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 nifas 7 hari datang ke BPM mengeluh perdarahan 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, darah keluar sedikit berwarna kecoklatan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU setengah pusat simfisis, tampak gumpalan dengan jumlah darah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman penanganan ibu dengan pendarahan postpartum sekunder. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasang infus. B. Merujuk ke rumah sakit. C. Melakukan eksplorasi uterus. D. Berkonsultasi dengan bidan yang lebih senior. E. Mempelajari kembali buku sumber untuk penanganan HPP. Baik, di sini ini masalahnya, ibu mengeluarkan darah 1 hari yang lalu, padahal ibu sudah nifas selama 7 hari. Berarti ini namanya apa? Postpartum sekunder. Tindakan yang paling tepat adalah ini ya. Jadi gini penjelasannya yang paling tepat itu. Dia Lochia rubra itu hari ke 1 sampai 14 masa postpartum. Terus kalau Lochia sanguinolenta itu di hari ke-4 sampai ke-7 postpartum. Terus Lochia serosa itu hari ke-7 sampai ke-14 postpartum, dan Lochia alba itu 2 sampai 6 minggu postpartum. Karena ibunya ini sudah 7 hari nifas dan dia mengeluarkan darahnya itu gumpalan, yang seharusnya 7 hari ke atas itu Lochia sanguinolenta, dia udah bukan darah yang menggumpal lagi, dia udah kekuningan seperti itu. Jadi ini patologis, harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Maka kita sebagai bidan kewajibannya adalah merujuk ke rumah sakit. Kenapa tidak A? Kenapa tidak memasang infus terlebih dahulu? Di sini tekanan darah bagus, nadi bagus, pernafasan bagus, suhu tubuh bagus. Jadi dia itu nggak ada tanda-tanda mau shock hipovolemik kayak gitu. Ibunya itu stabil, cuma keluhannya ini yang perlu dia periksa lebih lanjut. Kalau melakukan eksplorasi uterus, nggak boleh ini udah 7 hari nifas, bukan kewenangan kita. Berkonsultasi dengan bidan senior tidak perlu, karena kita sudah tahu seharusnya nifas 7 hari itu dia udah dengan gejala TFU yang masih tinggi dan tampak pendarahan 200 cc seperti itu udah patologis. Jadi harus kita rujuk. Lanjut ya. Ini ya penjelasannya, kita jelaskan sekalian. Jadi ada 4 macam Lochia, yaitu Lochia rubra, Lochia sanguinolenta, Lochia serosa, dan Lochia alba. Kalau rubra itu dia itu masih merah, berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Terus Lochia sanguinolenta dia itu keluar 4 sampai 7 hari postpartum, berwarna merah kecoklatan dan berlendir, dan tidak banyak ya teman-teman, dia itu udah sedikit, udah kayak flek-flek kayak gitu. Terus Lochia serosa dia itu berwarna kuning kecoklatan dan mengandung serum leukosit, muncul pada hari ke-7 sampai ke hari 14 postpartum. Kalau Lochia alba itu mengandung leukosit saja dan sel DC2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan selaput jaringan yang mati. Ini berlangsung 2 sampai 6 minggu postpartum. Seperti itu ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0
Nifas 14 hari, datang ke BPM dibawa keluarganya karena kejang. Kejang ya, ini merah, ini udah kejang. Hasil anamnesis persalinan ditolong dukun, tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, panas dikit, ini normalnya itu 37,5 ya kalau kita. Mulut mencucut, punggung belakang perut melengkung, ini mulut mencucut, punggung belakang melengkung, perut keras, TFU tidak teraba. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Eklamsi, B. Epilepsi, C. Tetanus, D. shock sepsis, E. meningitis. Jadi kalau eklamsi, dia itu selain kejang, tekanan darahnya itu tinggi dia, dan hasil protein positif untuk diagnosa eklamsi. Jadi eklamsi bukan ya. Kalau B, epilepsi. Epilepsi itu pasti ibunya dulu itu pernah kejang, punya riwayat kejang sebelum hamil. Ini di sini tidak ada riwayat kejang sebelumnya, jadi B bukan ya. Kalau tetanus, nah ini kemungkinan ya teman-teman, karena dia persalinan ditolong dukun, bisa saja ada alat-alat yang tidak bersih, tidak steril saat persalinan. Shock sepsis. Shock sepsis di sini biasanya ditandai dengan suhu tubuh yang tinggi. Dia suhu tubuhnya terjadi infeksi seperti itu. Kalau ini kan belum, suhu tubuhnya belum indikasi dia kena infeksi ya. Kita lihat saja pembahasannya ya teman-teman. Ini C, jawabannya tetanus. Tanda-tanda seperti pada kasus nomor 2 mengarah ke tetanus. Selain dapat terjadi pada bayi, tetanus juga terjadi pada induk nifas. Pada kasus ini harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi jawabannya tetanus. Kenapa bukan meningitis? Karena di sini cenderung ke ditolong dukun, mulut mencucu, punggung melengkung, perut keras. Meskipun nanti kalau kita diagnosa awalnya tetanus dulu, nanti ada pemeriksaan lanjutan di rumah sakit saat kita merujuk ibu, seperti itu. Lanjut ya. Sekarang soal nomor 3. Seorang perempuan umur 25 tahun P2H0 melahirkan 2 bulan yang lalu. Datang ke BPM dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesis gatal-gatal di sekitar area genitalia, belum haid, menyusu eksklusif, sudah senggama sejak nifas 40 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, keputihan berwarna kuning kehijauan. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Mari kita lihat pembahasannya ya. A. Trichomoniasis, B. Candidiasis, C. Chlamydia, D. gonorrhoea, E. syphilis. Kita lihat di sini pembahasannya. Jawabannya adalah trichomoniasis. Adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Diagnosis dengan tanda dan gejala yang dapat muncul adalah tubuh vagina kuning kehijauan dan berbusa, vagina bau dan gatal, edem dan eritma vagina, strawberry cervix atau cervix berwarna kebiruan, ke ping-pingan kayak gitu ya, kemerahan bisa jadi. Jadi tanda yang ini ya, keputihan berwarna kuning kehijauan. Kalau candidiasis itu kayak sariawan, dia gatal sekali. Kalau gatalnya itu melebihi trichomoniasis. Kita lihat saja penjelasannya ya teman-teman. Di sini candidialis, gatal yang ekstrim di vagina, rasa nyeri yang terbakar saat buang air kecil. Selain gatal, dia juga nyeri juga saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks. Tapi ibunya tadi kan dia berhubungan seks ya sama suaminya, katanya nyaman-nyaman aja gitu ya. Pembekakan pada vagina dan vulva, keputihan yang menggumpal. Kalau tadi keputihannya tuh sampai hijau, kehijauan gitu ya.
Terus chlamydia, perdarahan yang terjadi di sekitar siklus haid. Ada demamnya, ada sakit saat seks, pendarahan saat berhubungan seks, rasa terbakar saat buang air kecil, buangan air kecil lebih sering, pembekakan di vagina atau sekitar anus, dan iritasi di rektum. Kalau gonorrhoe, jika terjadi pada wanita, gonorrhoe bisa tidak menimbulkan gejala. Penyakit gonorrhoe dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan yang tepat dan segera. Kalau sifilis itu ada tahapannya, teman-teman. Ada sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Kalau primer dia baru aja tuh ada luka tempat masuk bakteri. Sekunder dia mulai muncul ruam dalam tubuh. Kalau laten tidak menimbulkan gejala, tapi bakterinya itu menetap, bisa saat hamil menularkan ke bayi. Kalau sifilis tersier itu disertai dengan kerusakan organ dalam tubuh, seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Next. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 nifas 2 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Hasil anamnesis sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh di sini 38, dia itu berarti agak demam. TFU tidak teraba, rapid diagnosis tes RDT positif. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Malaria, B. Tifoid, C. Dengue, D. Mastitis, E. Influenza. Jadi ini ya, sakit kepala, nyeri otot, kurang nafsu makan, ada demamnya juga. RDT itu rapid diagnosis test untuk malaria. Kalau positif jawabannya ya malaria. Kalau tifoid dia pakai Widal ya. Kalau dengue dengan ini dia trombositnya turun drastis kayak gitu. Terus demamnya naik turun, muncul bintik-bintik merah pada tangan kayak gitu, pada kulit. Kalau mastitis dia pada payudara, adanya pembengkakan peradangan pada payudara. Kalau influenza ada batuk, pilek, atau bersin seperti itu. Kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah malaria. Jadi malaria itu disebabkan oleh Plasmodium, ditandai dengan demam, anemia dan splenomegali. Tanda dan gejala malaria tanpa komplikasi meliputi demam menggigil, kedinginan, kaku, sakit kepala, nyeri otot persendian, kehilangan selera makan, mual, muntah, diare, mulas seperti his palsu, pembesaran limpa, pembesaran hati. Diagnosis ditegakkan bila ditemukan parasit pada pemeriksaan apus darah tepi dengan mikroskop atau hasil positif pada pemeriksaan RDT, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut. Soal nomor 5. Seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil 2 hari yang lalu di RS. Hasil pemeriksaan BB normal, panjang badan normal, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu tubuh normal. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah janin. Janin refleks jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rotting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Murray. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah rotting ya. Rotting adalah refleks yang terjadi ketika pipi bayi diusap, dibelai, mencari puting. Grasping adalah refleks menggenggam. Babinski adalah refleks pada jari kaki jika diusap. Dan sucking adalah refleks menghisap. Sedangkan Murray adalah refleks memeluk.
gitu. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang bayi laki-laki, anak kedua, baru dilahirkan 6 jam yang lalu di RS secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi menyusu dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48 cm, berat badan 2600 gram, telah diberikan suntikan vitamin K1. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi roam-in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E. Memberikan suntik imunisasi hepatitis B0. Di sini dia udah 6 jam udah 6 jam setelah kelahiran, terus sudah diberikan vitamin K1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memberikan imunisasi hepatitis B0, karena HB0 itu minimal diberikan 1 jam setelah K1. Kalau selama 6 jam ini belum diberikan, ya berikan aja vitamin imunisasi B0 nya, karena dia maksimalnya itu 12 jam. 1 hari masih boleh juga sih, 1 hari juga boleh. Pokoknya sebelum dia pulang dari rumah sakit atau RB, dia harus sudah diberikan imunisasi hepatitis B0 kayak gitu. Di sini ya ada keterangannya ya. Semua bayi baru lahir harus sudah divaksinasi hepatitis B sebelum pulang dari rumah sakit. Sebaiknya dalam jangka waktu kurang dari 12 jam setelah lahir, bukan 1 jam setelah lahir. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan hepatitis B pada bayi, baik dari ibu maupun dari teman dan anggota keluarga lain yang tidak mengetahui diri mereka terinfeksi hepatitis B. Kontraindikasi penyuntikan imunisasi hepatitis B ini jika bayi mengalami demam tinggi atau dia sedang mengalami infeksi. Lanjut ya, soal nomor 7. Seorang bayi perempuan baru lahir di bidan, praktik mandiri. Riwayat kelahiran anak pertama, usia gestasi 38 minggu, kelas 1 lama. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemah. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Kalau bayi tidak nangis, Apgar skornya ini ya, pasti ya dia. Ini Apgar skornya bisa 5 atau 6 kayak gitu, jadi dia terjadi afeksia. Kita lihat, afeksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Jadi seharusnya bayi ketika terjadi kompresi dada ketika lahir itu kan dia dadanya tertekan ya sama serviks si ibu. Itu terjadi pemompaan, harusnya otomatis ketika keluar, karena dia sudah terpisah antara ibu dan janin sirkulasinya nanti, harusnya dia sudah bisa bernafas spontan, ditunjukkan dengan cara menangis. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami afeksia. Jadi bayi-bayi yang udah ngalamin gawat janin karena komplikasi saat persalinan atau kehamilan, kayak ini ada penyulit saat persalinan, dia terlilit tali pusar atau distosia bahu atau bayi besar kayak gitu, itu kemungkinan untuk terjadi afeksia dia lebih besar. Masalah ini erat hubungannya dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut, soal nomor 8. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Detak jantung normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal. Ini suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Mohon maaf typo ya teman-teman. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Crohn iterus, E. Letargi. Jawabannya yang paling tepat adalah A, karena ini masih umur 3 hari. Jadi selama hari kedua, ketiga gitu dia itu masih memiliki kadar bilirubin yang tinggi, produksi bilirubin indirect dia itu tinggi, jadi akan menurun mengikuti usia janin. Dengan diimbangi tentunya harus pemberian ASI secara adekuat kepada bayinya untuk mengimbangi bilirubin indirectnya. Lanjut ya.
Soal nomor 9, seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan, BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran, kosmometris, suhu tubuh normal, pernafasan normal, mata tidak cekung, tunggul kulit kembali cepat. Nah, ini dia berarti tidak terjadi dehidrasi ya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jadi di sini dia udah mencret. Mencret itu salah satu indikasi diare, tapi nggak ada darah, berarti bukan disentri. Terus dia itu lama mencretnya. Jadi diagnosis yang paling tepat adalah B, diare persisten. Kita lihat di sini jawabannya. Kondisi pada kasus tersebut adalah diare namun tidak menunjukkan tanda dehidrasi. Karena kasus terjadi lebih dari 14 hari, maka disebut sebagai diare persisten. Apabila terdapat darah dalam tinja, kemungkinan terjadi disentri. Seperti itu ya. Ini soal yang nomor 10, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan, kesadaran kosmometris, berat badan 9 kg normal, panjang badan 75 cm normal, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius bagus, pernafasan 32 kali per menit bagus. Hasil jawabannya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang dapat pada kasus tersebut? Yang tepat pada kasus tersebut. Jadi kalau KPSP itu berjumlah 7 berarti meragukan, karena kita lihat di sini meragukan ya. Tubuhnya tadi kan normal nih, berat badan normal, panjang badan normal, suhu tubuh normal, pernafasan normal. Ini pertumbuhan, berarti indikator pertumbuhan itu dia ada di berat badan sama tinggi badan. Ini usia 1 tahun dengan berat badan segitu, berat dan panjang badan segitu, dia udah normal, berarti pertumbuhan dia normal. Tapi perkembangan dia itu meragukan. Jadi gini, kalau nilai KPSP itu 7-8 itu menunjukkan perkembangan anak itu meragukan. Kalau KPSP 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan dari perkembangan yang seharusnya dicapai anak tersebut. Kalau perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan, jawabannya di KPSP itu 9 dan 10. Nanti ini dilakukan lagi evaluasi 2 minggu lagi kayak gitu ya prosedurnya untuk mengecek jawaban tidak lagi. Kalau dicek udah bagus nanti dilanjutkan lagi, tapi kalau belum harus dipantau lagi dan kemungkinan harus dirujuk ke spesialis kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan 10 soal, semoga bermanfaat dan nanti kita lanjut lagi karena ini ada 18 seri teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.